Project. COVID-19 yaitu adalah sesuatu yang menjadi perbincangan di dunia, yaitu virus yang melanda Tiongkok dan seluruh dunia hanya dalam waktu 1 menit. WHO mengatakan COVID adalah virus yang baru ditemukan dan dapat mematikan manusia dikarenakan perkembangannya yang sangat cepat. Virus ini adalah virus yang tidak pernah ditemukan sama sekali dan pertama kali ditemukan yaitu di Wuhan pada tahun 2019 yang dimulai dari kelelawar. Sebelumnya dulu pernah dibahas yaitu adalah SARS-CoV dan MERS-CoV. Nah, dikarenakan COVID terus bertambah, maka pemerintah mengadakan suatu program yaitu adalah suatu vaksinasi gratis, di mana vaksinasi ini sudah tersalurkan semenjak 2021 awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksinasi COVID pada ibu hamil. Nah, sebelumnya vaksinasi COVID-19. Nah, vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit, sehingga kalau apabila kita itu terkena penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Seperti itu tujuan dari vaksinasi COVID-19. Nah, bila ada seseorang tidak menjalaninya, maka ia tidak akan memiliki kekebalan yang spesifik terhadap penyakit tersebut. Nah, ibu hamil itu memiliki sistem imunitas tubuh yang rendah, sehingga lebih rentan untuk mengidap penyakit atau infeksi. Nah, mengingat ibu hamil memiliki sistem imunitas yang rendah, COVID ini bisa saja menginfeksi ibu hamil tersebut karena ibu hamil memiliki imunitas tubuh yang rendah. Nah, meski gejala umumnya yang dialami ibu hamil dan ibu yang atau orang yang tidak hamil itu sama saja, akan tetapi kerentanan ibu hamil terkena COVID itu lebih tinggi karena sistem imunitas tubuhnya itu yang rendah. Nah, mengingat pentingnya vaksin COVID bagi ibu hamil, maka Kementerian Kesehatan memberikan surat edaran, yaitu yang berisikan tentang bahwa ibu hamil itu boleh melakukan vaksinasi COVID-19 dengan 3 jenis vaksin. Yang pertama yaitu ada yang Pfizer, terus Moderna, dan juga Sinovac. Nah, pemberian dosis pertama vaksinasi ini diberikan pada trimester kedua, atau kita menyebut trimester kedua itu yaitu usia 12 minggu sampai 28 minggu, atau bisa disebut 3 bulan sampai 7 bulan. Nah, untuk syarat-syarat ibu hamil yang bisa melakukan vaksin COVID-19 yaitu antara lain ibu hamil yang darahnya itu tidak melebihi 140/90 mmHg, artinya darahnya normal, tidak memiliki darah tinggi atau hipertensi. Nah, syarat yang kedua, ibu hamil yang memiliki gejala seperti kaki bengkak, terus sakit kepala, nyeri flu, terus nyeri ulu hati, dan pandangannya kabur, itu juga kita tidak menyarankan dahulu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Terus yang ketiga, untuk ibu hamil yang mempunyai riwayat penyakit jantung, asma, diabetes, terus HIV, itu juga kita masih belum bisa melaksanakan pemberian COVID pada ibu yang mengalami penyakit tersebut. Terus yang kelima yaitu memiliki riwayat alergi berat. Nah, ini juga kita harus untuk mengantisipasi munculnya efek samping, kita melakukan pemantauan. Terus yang keenam, jika ibu hamil sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, terus kelainan darah, terus penerimaan transfusi darah, ini mendapat pengobatan atau vaksinasi akan ditunda dan ibu hamil dirujuk ke rumah sakit. Jadi ibu yang mengalami pengobatan itu kita tunda dahulu atau kita rujuk dulu ke rumah sakit.
Nah, terus bagaimana untuk vaksinasi COVID-19 bagi ibu yang menyusui? Nah, menurut Kementerian Kesehatan juga telah menyatakan vaksinasi COVID-19 aman bagi ibu menyusui. Nah, ini juga sudah dibuatkan surat edaran oleh Kementerian Kesehatan. Surat edaran tersebut berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk kelompok lansia, terus ibu menyusui, dan ibu hamil. Secara biologis dan klinis, menyusui tidak menimbulkan resiko bagi bayi dan anak yang disusui tersebut ketika kita melakukan vaksinasi COVID-19. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan paparan materi dari penyaji pertama tadi. Sebelum ibu menyusui, divaksin terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi tentang kondisi kesehatannya dengan dokter maupun dengan tenaga medis lainnya, seperti itu. Nah, setelah dinyatakan ibu dalam kondisi baik dan bisa menerima vaksin, kemudian ibu dilakukan suntik vaksin. Nah, ibu menyusui bisa menyusui bayinya karena setelah vaksin kondisi ibu aman, seperti itu. Jadi tidak ada potensi atau risiko penularan COVID-19 itu sendiri. Kemudian untuk kelompok ibu hamil yang disarankan untuk melakukan vaksin, yang pertama ada resiko tinggi, yaitu ibu hamil yang berusia kurang lebih 35 tahun yang memiliki riwayat penyakit diabetes maupun hipertensi, seperti itu. Kemudian ada risiko rendah, ibu hamil yang memiliki risiko rendah tetapi sebelum divaksin melakukan konseling terlebih dahulu terhadap tenaga kesehatan maupun dokter atau bidan, seperti itu. Kemudian untuk rekomendasi untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang hendak dilakukan vaksin COVID-19 itu sendiri, yaitu pasien harus membuat informed dedication setelah mendapatkan informasi yang kuat tentang vaksin itu sendiri. Jadi misalnya ada ibu hamil dan ibu menyusui membuat suatu pernyataan seperti itu, seperti berita yang meyakinkan bahwa vaksin itu aman bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian pasien dianjurkan untuk tetap mematuhi prokes, seperti contohnya melakukan jaga jarak atau physical distancing, kemudian memakai masker dan mencuci tangan. Baik, mungkin itu saja paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Konseling terlebih dahulu terhadap tenaga kesehatan maupun dokter atau bidan, seperti itu. Kemudian untuk rekomendasi untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang hendak dilakukan vaksin COVID-19 itu sendiri, yaitu pasien harus membuat informed dedication setelah mendapatkan informasi yang kuat tentang vaksin itu sendiri. Jadi misalnya ada ibu hamil dan ibu menyusui membuat suatu pernyataan seperti itu, seperti berita yang meyakinkan bahwa vaksin itu aman bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian pasien dianjurkan untuk tetap mematuhi prokes, seperti contohnya melakukan jaga jarak atau physical distancing, kemudian memakai masker dan mencuci tangan. Baik, mungkin itu saja paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's